Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel Bang Den dimanapun teman-teman berada. Baiklah teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Apa itu informasinya? Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana ya. Saksikan terus channelnya Bang Den. Oke. Oke teman-teman, di sini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman lagi ya. Jadi di komentarnya Bang Den tuh ada yang bertanya seperti ini nih. Nah di sini Bang Den akan membacakan komentarnya ya untuk teman kita yang bertanya tuh kayak gimana Bang solusinya yang seperti ini gitu ya. Jadi di sini Bang Den akan membacakan kiriman komentar itu dari Mbak Cici Lestari ya teman-teman. Di sini dia berkomentar seperti ini, Bang, kalau orang tua saya nikah sirih ya, terus waktu saya umur 1 tahun orang tua saya baru mengurus surat nikah ya, baru 1 tahun dia baru mengurus surat nikah. Nah ketengokan ini bahwa nikah siri anaknya itu tuh udah lahir duluan baru dia buat surat nikah ya teman-teman. Nah udah kayak gitu, apa kalau saya mengurus akte pakai SPTJM kebenaran pasangan suami istri, benar ya, atau tidak pakai SPTJM? Nah ini atau tidak pakai SPTJM, soalnya orang tua saya sudah punya surat nikah waktu saya umur 1 tahun. Jadi gimana Bang? Minta solusinya Bang, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cici Lestari telah berkomentar seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, di sini Bang Den jelaskan ya untuk pembuatan akte kelahiran ya. Jadi pembuatan akte kelahiran di sini pertanyaannya orang tuanya itu tuh nikah siri ya teman-teman, nikah siri. Nah anak itu sudah lahir ya, yang anak ini udah lahir. Rupanya dari 1 tahun anak itu lahir orang tuanya baru mengurus surat nikah ya teman-teman. Surat nikah berarti isbat nikahnya itu tuh di tanggal tahun yang sebelum sesudah anak itu lahir. Jadi isbatnya sesudah anak itu lahir. Jadi gini teman-teman, untuk pembuatan akte kelahirannya, jadi pembuatan akte kelahirannya sama seperti pembuatan akte kelahiran orang dewasa ya teman-teman. Tapi di sini yang membedakannya yaitu tentang dia tuh kawin tadi ya, kawin orang tuanya itu ya, jadi melampirkan surat nikah tadi itu ya. Nah jadi di sini Bang Den jelaskan untuk pembuatan akte kelahirannya sama seperti pembuatan akte kelahiran orang dewasa ya. Yang pertama yaitu formulir F201 akte kelahiran ya, atau surat keterangan kelahiran. Ini contohnya seperti ini. Ini Bang Den buatkan contoh ya teman-teman. Nah jadi formulir dulu ya yang akan Bang Den bahas. Formulir di sini itu datanya pokoknya diisi ya. Datanya ini belum Bang Den isi karena ini sebagai contoh ya. Jadi ada nama bayi, nama ibu, nama ayah, pelapor, saksi 1 dan saksi 2. Ya teman-teman, saksi 1 dan saksi 2. Nah, di sini pelapor di sini siapa yang melaporkan pelaporan, maksudnya pelaporan akte itu siapa? Contoh kalau semuanya pelaporan itu tuh orang tuanya, di sini harus melampirkan KTP orang tuanya ya. Nah di sini saksi 2 orang kelahiran, siapa saksi kedua orang lah mengetahui kelahiran si bayi itu ya. Contohnya ada 2 orang di sini yang mempunyai KTP itu yang mengetahui lahir, yaitulah ya sebagai data ya untuk saksi. Oke, itu formulir ya teman-teman. Nah untuk kakak itu harus dilampirkan ya. Jadi kakak yang orang bersangkutan tadi, contoh yang Mbak Cici tadi itu kan dia di kakaknya itu tuh rupanya kawin tercatat orang tuanya ya. Sekarang kakak ini ya teman-teman itu harus melampirkan KTP orang tua yang laki, KTP orang tua yang perempuan. Dan kalau Mbak Cici umurnya 17 tahun ke atas pasti udah mempunyai KTP-nya Mbak Cici juga harus dilampirkan ya teman-teman. Jadi harus dilampirkan. Ini contoh ya, ini contoh harus dilampirkan. Nah, ditengok dari kakaknya tadi, kakak itu kan kalau kakak yang sekarang itu kan ada tanggal perkawinan ya teman-teman.
ada tanggal perkawinan. Nah, Mbak Cici itu bisa ditengok dari tanggal perkawinan. Tanggal perkawinan orang tua dengan tanggal lahir, bulan, tahun Mbak Cici lahir. Itu bisa ketengokan dari situ. Apakah Mbak Cici menggunakan SPTJM pasangan suami istri, apakah menggunakan surat nikah yang sudah ada orang tuanya. Nah, bisa kelihatan dari situ. Bang Den contohkan, kalau seumpamanya di buku nikah orang tua Mbak Cici dengan surat kelahirannya Mbak Cici itu tuh berbeda, pasti berbeda. Sedangkan tadi tuh kata Mbak Cici lahirnya kan duluan lahir ya, sama buat surat nikah ya, duluan lahir sama buat surat nikah. Jadi ketengokan Mbak Cici di situ, ketengokannya bahwa Mbak Cici harus menggunakan SPTJM kebenaran pasangan suami istri. Kenapa kok tidak menggunakan surat nikah yang ada, yang sekarang udah punya, orang tuanya udah punya? Karena itu kelihatan dari tanggal, bulan, tahun lahir Mbak Cici dengan tanggal perkawinan orang tua, itu pasti berbeda teman-teman. Ini Mbak Cici ya, pasti berbeda. Kelihatannya di situ. Jadi Mbak Cici harus melampirkan SPTJM pasangan suami istri atau SPTJM untuk orang tua tadi, walaupun orang tuanya mempunyai buku nikah ya teman-teman. Walaupun orang tuanya mempunyai buku nikah ya, seperti Mbak Cici tadi orang tuanya kan mempunyai buku nikah, tapi buku nikah itu tuh telah ada sesudah Mbak Cici lahir ya. Jadi Mbak Cici lahir duluan baru buku nikah, seperti itu. Tapi kalau BIN-nya tetap, kalau kita melampirkan SPTJM pasti BIN-nya masih tetap BIN orang tua yang asli ya, BIN orang tua kandung kita ya. Nah, jadi ini SPTJM. Nah, sudah kakak ya, tadi kan kakak ya. Nah, sekarang nih lanjut ke SPTJM tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran. Sebenarnya kalau orang sudah dewasa ya, atau 17 tahun ke atas, 17 tahun ke atas ya, kalau masih 17 tahun ke bawah itu kemungkinan masih punya lah surat keterangan kelahiran bidan. Tapi kalau yang 17 tahun ke atas pasti ada yang ada yang enggak ya teman-teman. Nah, kalau semuanya enggak ada, dia harus melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, SPTJM data kebenaran kelahiran ini itu ada saksi 2 orang ya yang mengetahui lahir, 2 orang saksi yang mempunyai EKTP. Sudah itu materai. Nah, materai di sini materai terbaru ya teman-teman, materai 10.000. Sudah itu mengetahui lurah atau kades, dicap tanda tangan ya, lurah atau kades. Ini SPTJM kebenaran data kelahiran, pengganti surat keterangan lahir dari bidan ya. Nah, surat keterangan lahir dari bidan kan yang asli. Nah, kita menggunakan SPTJM ini, itu yang 17 tahun tadi. Kemungkinan sih umur Mbak Cici tadi sih lebih dari 17 tahun ya, kemungkinan ya. Bang Den juga belum bertanya umurnya berapa. Sudah itu, nah ini tadi sebenarnya kan harus melampirkan harus melampirkan buku nikah ya, buku nikah yang dilegalisir oleh kantor urusan agama ya teman-teman. Buku nikah harus dilegalisir kantor urusan agama. Nah, tapi Mbak Cici tadi ya, karena kemungkinan di tanggal dia lahir dengan perkawinan orang tuanya berbeda, duluan lahir ya, dari lahir ke perkawinan orang tuanya ya. Nah, jadi harus melampirkan SPTJM pasangan suami istri ya. Ini ya, Mbak Cici harus melampirkan ini ya, sama seperti itu. Saksi 2 orang yang mengetahui nikahnya pas nikah sirih kemarin itu ya. Nikah sirih, siapa yang mengetahuinya dulu, 2 orang. Sudah itu sama materai 10.000 dan dicap lurah dan kades ya. Kayak gitu ya Mbak Cici ya. Nah, oke. Sudah itu, apalagi Bang Den, syaratnya cukup ini aja ya untuk data-data kelahiran pembuatan akte. Tapi pertanyaan Mbak Cici tadi, dia harus menggunakan SPTJM apa buku nikah orang tua yang sekarang, kayak gitu ya. Tapi di sini Bang Den jawab sebaiknya menggunakan SPTJM ya, sebaiknya menggunakan SPTJM. Kalau menggunakan buku nikah, yaitu tadi terkendala di berkas pasti teman-teman, karena data lahir dengan data perkawinan orang tua berbeda di situ ya. Sebenarnya kan perkawinan orang tua dulu baru data lahir anak ya, nikah dulu baru data lahir anak. Nah, di sini posisinya dia tuh
lahir dulu anak, baru mengurus surat nikah. Nah, jadi pengganti buku nikah harus melampirkan SPTJM-nya ya teman. SPTJM kebenaran pasangan suami istri ya. Jadi Mbak Cici harus melampirkan itu ya agar bisa membuat akte kelahiran ya Mbak Cici. Oke, gitu aja ya untuk pertanyaan dari Mbak Cici Lestari. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Tadi penjelasan sedikit untuk permasalahan Mbak Cici ya. Semoga solusi tadi ya bisa membuat berkasnya dicetak ya oleh Capil ya, atau berkasnya lancar dan bisa bermanfaat akte kelahirannya. Oke, terima kasih Mbak Cici atas pertanyaannya. Oke teman-teman, gitu aja ya untuk konten hari ini. Jika kata-kata Bang Den ada yang salah, Bang Den mohon maaf. Oke, jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman like, bisa teman-teman share kemana aja, dan jangan lupa subscribe-nya Bang Den Channel. Oke, gitu aja ya teman-teman. Saksikan konten Bang Den berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.